Sahabat Rema yang terkasih, hari ini 22 Agustus kita gereja memperingati Santa Perawan Maria Ratu, tepat 8 hari setelah hari raya Maria diangkat ke surga. Maria disebut ratu bukan karena memiliki kekuasaan seperti raja, presiden, ratu dunia, tetapi karena ia adalah Bunda Kristus Sang Raja dan mengambil bagian dalam kemuliaan putranya. Menariknya, Maria justru tidak pernah mengejar kehormatan. Ia berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan." Disinilah paradoks iman kita. Maria memperoleh mahkota karena ia memilih menjadi hamba. Ia ditinggikan karena merendahkan diri di hadapan Allah. Semangat inilah yang juga dekat dengan Injil yang ditawarkan kepada kita hari ini. Matius bab 23 ayat 1-12. Yesus mengkritik ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, bukan terutama karena ajaran mereka salah. Yesus bahkan berkata, "Turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu." Persoalannya, mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ada jarak antara kata dan tindakan. Mereka membebani orang lain, mencari tempat terhormat, dan senang menerima penghormatan. Yesus sedang membongkar penyakit yang dapat muncul ketika seseorang memiliki kuasa. Jabatan yang seharusnya menjadi tanggung jawab berubah menjadi sarana mencari kehormatan, privilege, dan keuntungan bagi diri sendiri. Kritik ini terasa relevan bagi kehidupan bangsa kita. Tentu tidak semua pejabat demikian. Banyak yang sungguh bekerja dengan jujur. Namun kita juga melihat kenyataan ketika kepentingan pribadi atau kelompok mengalahkan kepentingan rakyat. Hukum terasa berbeda bagi yang kuat dan yang lemah, atau rakyat diminta berkorban, sementara sebagian pemimpinnya mempertahankan berbagai privilege. Nota Pastoral Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI 2026, para Bapak Uskup mengingatkan kita bahwa adanya defisit moral publik. Ketika etika dikorbankan demi kekuasaan dan kepentingan elit mengalahkan bonum commune atau kebaikan bersama, maka persoalan kita bukan hanya siapa yang memiliki kekuasaan, tetapi untuk apa kekuasaan itu digunakan. Sahabat Rema, Yesus memberikan ukuran yang berbeda. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Kata yang digunakan adalah diakonos, pelayan. Dunia menganggap seseorang besar ketika semakin banyak orang melayaninya. Kristus mengatakan seseorang menjadi besar ketika semakin banyak orang mengalami kebaikan karena pelayanannya. Maria menjadi prinsip atau menjalani prinsip itu. Ia tidak mencari tahta, tetapi Allah meninggikannya. Ia tidak meminta dilayani, tetapi segera bergegas melayani Elisabet saudarinya. Bagi seorang Kristiani, kekuasaan bukan kesempatan untuk membuat orang lain tunduk, melainkan kesempatan untuk semakin banyak melayani. Sahabat Rema yang terkasih, pertanyaan reflektif yang pantas kita renungkan adalah, ketika kita sendiri diberi sedikit kekuasaan, entah itu di rumah, di komunitas, di tempat kerja, masyarakat maupun gereja, apakah saya dan Anda menggunakannya untuk melayani atau justru meminta dilayani? Jangan sampai kita mudah mengkritik para pejabat, tetapi mengulangi mentalitas yang sama dalam lingkup kecil kehidupan kita masing-masing.
ingin dihormati karena jabatan, sulit menerima kritik, atau menjadikan pelayanan sebagai tempat mencari pengakuan. Sahabat Rema, marilah kita hari ini belajar bahwa Maria menjadi ratu karena terlebih dahulu ia memilih menjadi hamba. Inilah spiritualitas yang dibutuhkan gereja dan bangsa kita. Kekuasaan sebagai pelayanan, jabatan sebagai amanah, dan kehormatan sebagai sebuah tanggung jawab. Kita berharap bangsa ini memiliki pemimpin-pemimpin seperti itu, tetapi kita sendiri harus mulai menjalaninya. Sebab di hadapan Allah, kebesaran seseorang tidak ditentukan oleh tingginya jabatan, melainkan oleh besarnya kasih dan pelayanan yang ia berikan. Santa Perawan Maria Ratu, doakanlah keluarga-keluarga kami serta bangsa kami, keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Berkat Tuhan melimpah atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.